Pandemi COVID-19 menimbulkan masalah tersendiri terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak akan pendidikan. Penyebaran COVID-19 secara luas menjadikan kegiatan sekolah harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat tingkat penularan pada anak yang cukup tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa persentase kasus infeksi COVID-19 pada anak terus meningkat sepanjang Juni sampai dengan Agustus 2021, yaitu mulai dari 12% beranjak naik hingga 15%. Begitu pula dengan tingkat kematian pada anak akibat infeksi COVID-19 yang mencapai 3-5%, menjadikan Indonesia memiliki tingkat kematian anak tertinggi di dunia. Pembelajaran jarak jauh tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. PJJ cukup signifikan untuk mengurangi laju penyebaran infeksi COVID-19, khususnya pada klaster sekolah. Namun, dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan pun nyata dirasakan. Seperti interaksi sosial yang terbatas, risiko putus sekolah yang meningkat, penurunan capaian belajar, keterbatasan koneksi internet, hingga risiko peningkatan kekerasan pada anak di rumah. Pembelajaran tatap muka terbatas bisa menjadi solusi akan hal tersebut. Agar pembelajaran tatap muka berjalan dengan aman, Satuan Tugas COVID-19 harus berfungsi optimal guna menegakkan disiplin dan protokol kesehatan 3M. Untuk itu, Satgas Penebalan Kapasitas Nakes dan Mitigasi Hulu Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan program Jogja Bersekolah Sehat sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan di sekolah. Program ini memiliki dua sasaran lingkup utama sebagai pilot project, yakni di tingkat SD dan tingkat SMP, SMA, atau SMK. Selama kurang lebih 1 bulan, sebanyak 75 relawan akan diterjunkan ke 15 sekolah dasar untuk memberikan intervensi edukasi secara luring mengenai protokol kesehatan di sekolah. Sedangkan pada tingkat SMP, SMA, atau SMK, intervensi secara luring maupun daring dilakukan pada 5 sekolah yang telah dipilih pada setiap jenjangnya per kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Dampak dari kegiatan pilot project ini diharapkan akan lebih luas dengan cara mendokumentasikan sekolah percontohan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang mendekati ideal sesuai SKB 4 Menteri. Program Jogja Bersekolah Sehat diawali dengan pre-assessment yang bertujuan untuk mendapat gambaran awal mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka SD, SMP, SMA, atau SMK di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tahap ini dilakukan melalui diskusi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota maupun Provinsi DIY selaku stakeholder dan juga pihak sekolah selaku pelaksana kebijakan. Selanjutnya, relawan melakukan asesmen spesifik terhadap sekolah sasaran. Melalui tahapan ini, didapatkan gambaran kesiapan sekolah yang akan diintervensi dalam memulai PTM. Hal-hal yang dinilai belum sesuai akan menjadi poin penekanan pada tahapan berikutnya. Intervensi yang dilakukan menyasar pada 2 target utama, yakni guru dan siswa. Di tingkat SD, seluruh kegiatan intervensi diselenggarakan secara luring, baik edukasi bagi guru maupun siswa. Sedangkan pada tingkat SMP, SMA, atau SMK, intervensi dilakukan secara luring dan juga daring melalui webinar. Luaran dari tahap intervensi adalah memberikan pemahaman kepada guru maupun siswa mengenai COVID-19 serta membantu upaya sekolah untuk lebih siap dalam memfasilitasi pencegahan COVID-19, seperti adanya SOP PTM, sarana prasarana yang memadai protokol kesehatan, koordinasi dengan Vaskes setempat, serta adanya sistem monitoring dalam pelaksanaan 3M.
Guna mendukung pengawasan protokol kesehatan, melalui program ini, tim bekerja sama dengan aktif dalam menciptakan sebuah inovasi teknologi berbasis website atau situs yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar serta relawan dalam menilai kepatuhan protokol kesehatan siswa di sekolah. Berikutnya, relawan melakukan evaluasi terhadap intervensi yang dilakukan kepada guru dan petugas sekolah dalam wujud kunjungan guru. Evaluasi juga dilakukan pada siswa melalui observasi pelaksanaan protokol kesehatan. Pada tahap akhir, relawan melaporkan hasil asesmen, kegiatan, dan dampak dari intervensi yang dilakukan, serta hasil evaluasi program Jogja Bersekolah Sehat kepada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga di wilayah DIY, pihak sekolah yang terlibat, maupun sekolah yang menjadi perluasan sasaran berikutnya. Harapan ke depan, sekolah yang tergabung dalam sasaran Jogja Bersekolah Sehat akan didokumentasi sebagai contoh bagi sekolah lain dalam penerapan PTM yang taat protokol kesehatan. Melalui tahapan pelaporan ini pula, Disdikpora dapat memperoleh informasi kegiatan termasuk kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya dilakukan pemecahan masalah terhadap kesulitan tersebut. Jogja Bersekolah Sehat hadir sebagai wujud dukungan dalam mengupayakan pencegahan COVID-19 di lingkup sekolah. Semoga daerah istimewa Yogyakarta dapat menjadi percontohan nasional dalam penerapan PTM yang taat protokol kesehatan. Yuk, siap ke sekolah!